Medan perang Armageddon yang tadinya dipenuhi oleh bayang-bayang kehancuran kini bermandikan cahaya perak yang begitu suci hingga menyakitkan mata bagi makhluk-makhluk kegelapan. Archangel Uriel, sang hakim api yang mirip setan, telah benar-benar mewujudkan wujud transendentalnya di dunia iblis ke-73 melalui tubuh Jung Hyun. Ini adalah peristiwa yang melanggar logika kronologi asli Ways of Survival. Seharusnya, Uriel baru turun secara langsung di paruh kedua novel, namun di skenario ini, intensitas narasi Kim Dokja telah memaksa probabilitas untuk muncul lebih awal. Di belakang Jung Hyun yang berdiri dengan mata terpejam, sosok Uriel yang transparan muncul dengan rambut emas panjang yang melambai tertiup angin probabilitas. Kehadirannya bukan sekedar tambahan kekuatan tempur. Ia adalah pengimbang neraca yang selama ini miring ke arah nebula-nebula besar. Para raja konstelasi nebula besar yang sebelumnya begitu angkuh kini membeku. Surya, sang dewa matahari dari Veda, menatap dengan mata tegang. Turunnya seorang archangel ke wilayah iblis adalah deklarasi perang yang bisa memicu konflik kosmik. Namun Uriel tampak tidak peduli. Ia ada di sini untuk satu alasan, melindungi kisah yang ia cintai. Raja Iblis Andras, sang pembuat perselisihan dari dunia iblis ke-63, adalah yang pertama memecah kesunyian dengan suara parau penuh kemarahan. Archangel, kau berani muncul di sini, teriaknya sambil mengacungkan pedang apinya. Di sampingnya, monark dari mayat, sebuah kerangka dengan mahkota dan zirah hijau, juga mengeluarkan ancaman yang bergetar. Kau ingin menjadi mayat, Archangel? Namun, ancaman-ancaman itu terdengar kosong di hadapan keagungan Uriel. Melalui Jung Hyun, Uriel melepaskan Judgment Time. Api suci mulai melahap para iblis tingkat rendah yang mencoba mendekat, mengubah mereka menjadi abu dalam hitungan detik. Kekuatan perak Uriel menetralkan radiasi panas surya, memberikan ruang bagi rekan-rekan Kim Dokja untuk bernapas kembali. Namun, Dokja tahu bahwa intervensi Uriel memiliki batas waktu. Probabilitas yang dibutuhkan untuk mempertahankan wujud Archangel di dunia iblis sangatlah besar, dan setiap detik yang berlalu menguras esensi dari bintang sang malaikat. Dokja menatap punggung Jung Hyun yang bersinar, lalu beralih ke arah rekan-rekannya yang lain. Ia melihat Yu Sangha yang masih memegang benang-benang cahayanya, Lee Hyun Sung yang berdiri tegak meski perisainya retak, dan Shin Yuzung yang bersiap di atas naga cimeranya. Lee Ji-hee, yang berada di parit pertahanan, mengangguk mantap ke arah Dokja. Kesadaran kolektif mereka kini terhubung lebih kuat dari sebelumnya. Tidak ada lagi bantuan konstelasi yang akan datang setelah ini. Uriel telah memberikan mereka waktu, dan sekarang adalah tugas mereka sebagai manusia untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Ayo pergi, ucap Dokja dengan suara yang rendah namun penuh keyakinan. Kalimat sederhana itu memicu reaksi yang luar biasa dari lingkungan sekitar. Dunia iblis ke-73, yang selama ini dianggap sebagai tempat yang mati dan hanya berisi puing-puing industri, tiba-tiba mulai merespon. Dokja bisa merasakan getaran dari bawah kakinya, bukan getaran gempa bumi, melainkan detak jantung dari sebuah dunia yang sedang terbangun. Alam iblis ke-73 fokus pada pilihanmu. Kisah raksasa dari alam iblis ke-73 sedang berkecambah. Ini adalah fenomena yang sangat langka. Biasanya, sebuah dunia hanyalah latar belakang bagi skenario. Namun, karena Kim Dokja telah memperlakukan dunia ini bukan sebagai mangsa, melainkan sebagai rumah bagi orang-orangnya, dunia iblis ke-73 mulai mengembangkan kehendaknya sendiri. Dunia ini menolak untuk dihancurkan oleh Surya atau Nebula Veda. Dunia ini telah memilih tuannya sendiri. Surya menyadari perubahan ini dan wajahnya yang bercahaya berubah menjadi murka yang menakutkan. Kalian, makhluk-makhluk fana yang tidak tahu diri, ia mengumpulkan seluruh kekuatan matahari ke dalam satu titik, bersiap untuk melepaskan serangan yang bisa menghapus seluruh kompleks industri dari peta. Namun, Dokja tidak lagi merasa takut. Ia memejamkan mata dan mulai berbicara dengan cerita yang mengalir di sekelilingnya. Ia tidak lagi hanya mendengarkan narasi. Ia adalah bagian dari narasi itu. Kisah sedang berbisik padamu. Cerita-cerita kecil yang dikumpulkan Dokja selama di dunia iblis. Cerita tentang warga sipil yang bertahan hidup. Cerita tentang pemberontakan melawan adipati. Dan cerita tentang pembangunan kembali semuanya menyatu. Serpihan-serpihan narasi ini membentuk pusaran energi yang melindungi kelompok Dokja dari amukan Surya. Dokga dan para Dokaebi Biro yang menonton dari kejauhan mengeluarkan seruan tidak percaya. Bagaimana mungkin sebuah kisah raksasa muncul di skenario seawal ini? Teriak salah satu Dokaebi menengah.
Mereka melihat bagaimana probabilitas dunia tersebut mulai mengunci surya, seolah-olah tanah itu sendiri sedang mencoba menarik sang dewa matahari jatuh ke bumi. Yu Jong-hyuk, yang masih dalam keadaan terluka namun telah sadar sepenuhnya, menatap Dokja dengan pandangan yang kompleks. Melalui Omniscient Reader's Viewpoint, Dokja bisa mendengar satu kata yang diucapkan Jong-hyuk dalam pikirannya, Kim Dokja. Tidak ada kebencian, tidak ada persaingan, hanya sebuah pengakuan tulus atas jalan yang telah dipilih oleh sang pembaca. Jong-hyuk menggenggam pedangnya, bersiap untuk serangan koordinasi terakhir. Kali ini, kita tidak akan kalah, gumam Dokja. Ia mengangkat tangannya, dan pedang miliknya bersinar dengan cahaya yang tidak lagi putih murni, melainkan cahaya yang berwarna-warni seperti pelangi, warna dari ribuan cerita manusia yang bersatu. Skenario kisah raksasa telah resmi dimulai. Ini bukan lagi tentang bertahan hidup dari permainan para dewa. Ini adalah tentang pengambil alihan otoritas. Dunia iblis ke-73 telah memberikan suaranya, dan suara itu berteriak untuk kebebasan. Dengan dukungan dari Archangel Uriel yang menahan tekanan dari langit, dan kehendak dunia yang menopang mereka dari bawah, Kim Dokja dan rekan-rekannya meluncur maju. Mereka menembus badai api matahari surya, membawa beban sejarah baru yang akan mengguncang seluruh Starstream. Di atas langit dunia iblis ke-73 yang retak, surya melayang dengan keagungan yang memuakan. Sebagai salah satu dewa tertinggi dari Nebula Veda, ia terbiasa melihat dunia runtuh di bawah telapak kakinya. Namun, hari ini, ia menyaksikan sesuatu yang tidak masuk akal dalam ribuan tahun eksistensinya. Di bawah sana, di antara puing-puing industri yang kusam, sebuah cahaya mulai berpijar, bukan cahaya koin yang dangkal, melainkan pendaran dari ribuan kalimat yang saling mengunci, membentuk sebuah perisai narasi yang masif. Dunia iblis ke-73 tidak lagi sekedar latar belakang. Ia telah menjadi entitas hidup yang memilih Kim Dokja sebagai jantungnya. Surya bergumam dengan suara yang menggetarkan dimensi, ini baru skenario ke-25, namun sebuah kisah raksasa telah berkecambah. Benarkah ada hal semacam ini dalam Starstream? Ketidakpercayaan surya adalah hal yang wajar. Dalam sejarah Ways of Survival, kisah raksasa biasanya baru muncul di skenario-skenario akhir, saat para pahlawan telah mengumpulkan kualifikasi untuk menantang takdir akhir. Namun Kim Dokja, sang pembaca yang menyimpang dari naskah, telah memaksakan kelahiran cerita ini lebih awal melalui pengorbanan dan pilihan yang tidak terpikirkan oleh konstelasi manapun. Raja Oedipus, yang berdiri di samping Surya, mencoba membakar semangat rekannya yang mulai ragu. Surya, jangan terpengaruh. Cerita ini masih dalam tahap awal pertumbuhannya. Kau bisa menghancurkannya sekarang sebelum ia menjadi ancaman nyata, teriak Oedipus. Baginya, Kim Dokja tetaplah seorang raja iblis penyelamat yang hanya beruntung. Ia tidak memahami bahwa kisah raksasa bukanlah sekedar kumpulan poin kekuatan, melainkan sebuah manifestasi dari probabilitas yang menjamin keberadaan penggunanya bahkan melawan otoritas dewa sekalipun. Kim Dokja merasakan beban dari cerita tersebut. Rasanya seperti memikul seluruh sejarah dunia iblis di pundaknya. Setiap penderitaan warga sipil, setiap keringat para buruh di kompleks industri, dan setiap tetes darah rekan-rekannya kini menjadi bahan bakar bagi pedangnya. Ia menatap ke arah Yu Jong-hyuk, sang regresser itu, meski tubuhnya penuh luka, memancarkan aura yang sama kuatnya. Mereka bukan lagi dua individu yang saling curiga. Mereka adalah dua kutub dari satu narasi yang sama. Tiba-tiba, realitas di sekitar mereka mulai bergeser. Panggung Armageddon yang hipotetis mulai bertumpang tindih dengan realitas fisik dunia iblis. Surya melepaskan serangan pamungkasnya, sebuah ledakan radiasi matahari yang mampu menguapkan lautan. Namun, saat cahaya kematian itu turun, sebuah fenomena luar biasa terjadi. Gerbong-gerbong kereta transdimensional mulai muncul di udara, membelah langit. Ini adalah manifestasi dari kemampuan transendensi yang dipanggil oleh kehendak kolektif tim Dokja. Di tengah badai api tersebut, dua sosok muncul dengan tekanan status yang bahkan membuat para konstelasi yang hadir gemetar. Dari arah Cakrawala, seorang wanita dengan pakaian putih yang elegan dan pedang yang memancarkan aura penghancur langit muncul. Di sisinya, seorang pria mungil dengan kilat biru yang melilit tubuhnya berdiri dengan angkuh. Mereka adalah para guru yang melampaui batas manusia, Namgung Minyung, sang Breaking the Sky Sword Saint, dan Kyrgios Radgraim, sang Paradox Baekjung.
Namgung Minyung melirik ke arah Kim Dokja dan Yoo Jong Hyuk dengan tatapan tajam yang menyembunyikan rasa bangga. Lakukan dengan baik sampai akhir. Jika tidak, aku sendiri yang akan menendangmu, ucapnya dengan suara yang tenang namun penuh tenaga. Sementara itu, Kyrgios menatap Dokja dengan aura listrik yang mengancam. Kau akan membayar harga karena telah membohongiku. Murid bodoh. Aku tidak akan membiarkanmu mati sampai kau melunasi hutangmu kepadaku. Kehadiran dua transenden tingkat tinggi ini mengubah medan perang menjadi kekacauan total bagi pihak Nebula besar. Manu, sang dewa dari mitologi Veda, mencoba menghadang, namun ia segera menyadari bahwa ia berhadapan dengan makhluk yang telah melatih teknik mereka selama ribuan tahun tanpa bantuan sponsor. Namgung Minyung mengayunkan pedangnya, melepaskan teknik Breaking the Sky Swordsmanship yang membelah awan dan menciptakan jalur kosong di tengah badai api surya. Di saat yang sama, Kyrgios melepaskan Electrification ke tingkat maksimal, mengubah langit menjadi jaring petir biru yang menghancurkan setiap konstelasi tingkat rendah yang mencoba mendekat. Sekarang, teriak Dokja, ia dan Yoo Jong Hyuk berlari menembus jalur yang diciptakan oleh para guru mereka. Dokja mengaktifkan Way of the Wind, sementara Jong Hyuk menggunakan Red Phoenix Shunpo. Mereka bergerak seperti dua kilat yang bersaing, melintasi gerbong-gerbong kereta dimensi yang kini berfungsi sebagai jembatan menuju inti dari kekuatan surya. Pesan sistem terus berkedip di mata Dokja. Akhirnya, ada seorang pria yang mengetahui akhir dari semua dunia ini. Cerita ini tidak ada dalam Ways of Survival. Dokja menyadari bahwa ia sedang melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Yoo Jong Hyuk dalam ribuan regresinya. Ia tidak hanya melawan musuh. Ia sedang merobek paksa naskah Starstream yang kaku. Ia membuka pintu terakhir dari gerbong kereta yang melayang, langsung berhadapan dengan esensi dari surya. Cahaya matahari yang membutakan mencoba menolaknya. Namun kisah raksasa di punggungnya memberikan kualifikasi untuk tetap berdiri. Di momen krusial ini, Dokja menyadari bahwa kemenangan mereka bukan ditentukan oleh siapa yang lebih kuat secara fisik, melainkan siapa yang memiliki narasi yang lebih meyakinkan. Dengan dukungan dari para transenden, keberanian rekan-rekannya, dan kehendak dari dunia yang sekarat, Kim Dokja mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Ia akan menunjukkan pada seluruh konstelasi yang menonton bahwa akhir dari sebuah dunia bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan oleh penonton di langit, melainkan oleh mereka yang berani terus membaca dan menulis meski di tengah keputusasaan. Di balik pintu terakhir gerbong kereta dimensi yang melayang di atas dunia iblis ke-73, Kim Dokja dan Yoo Jong Hyuk akhirnya berhadapan langsung dengan manifestasi fisik dari surya. Gerbong terakhir ini telah terputus dari rangkaian lainnya, melayang di ruang hampa yang tersayat oleh angin probabilitas yang kencang. Surya berdiri membelakangi mereka, menatap kegelapan semesta seolah-olah ia sedang menggenggam seluruh pasir di pantai kosmik. Cahaya ilahinya masih memancar, namun ada sesuatu yang berbeda. Suara dunianya kini bergetar, terpengaruh oleh kalimat-kalimat dari kisah raksasa yang baru saja lahir dari punggung Kim Dokja. Surya, mari kita berhenti di sini, ucap Dokja dengan nada yang tetap sopan namun mengandung ketegasan yang tak terbantahkan. Ia tahu bahwa setiap kata yang ia ucapkan kini memiliki bobot status yang setara dengan konstelasi tingkat tinggi. Surya berbalik, matanya yang seperti bola api menatap Dokja dengan kedalaman yang tak terduga. Sang Dewa Matahari bergumam tentang kalimat yang ia dengar dari narasi Dokja, seorang pria yang tahu akhir dari semua dunia. Baginya, itu adalah klaim yang liar dan nyaris tidak masuk akal dalam struktur Starstream. Namun ia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa kalimat tersebut memberikan kualifikasi bagi Dokja untuk berdiri di hadapannya. Raja Oedipus, yang setia mendampingi Surya, mencoba mencemooh dengan menyebutnya sebagai permainan kata belaka. Namun, perhatian para konstelasi besar lainnya seperti Miss Production Maker dan God of Wine and the Ecstasy telah terarah sepenuhnya pada fenomena ini. Mereka penasaran akan esensi dari kisah raksasa yang belum pernah ada sebelumnya ini. Dokja merasa sedikit tidak nyaman karena privasi pikirannya kini menjadi konsumsi publik para bintang. Namun ia tidak punya pilihan. Untuk menjatuhkan seorang dewa matahari, ia harus menggunakan kebenaran yang paling murni dari narasinya sendiri. Sementara pertempuran mencapai titik didih, di lokasi yang jauh namun tak kalah krusial, semenanjung Korea, Gyeonggi-do. Di sana, sisa anggota kelompok Kim Dokja yang dipimpin oleh Han Suyang sedang menghadapi invasi dari konstelasi-konstelasi tingkat rendah yang mencoba memanfaatkan kekacauan untuk mendapatkan poin skenario. Meskipun mereka berada di bumi,
efek dari pemilihan Raja Iblis di dunia iblis merambat melalui saluran probabilitas, membuat langit Gyeonggi-do menjadi medan pertempuran sekunder. Gong Pil-do berdiri di atas bentengnya yang perkasa, melepaskan tembakan meriam yang tak henti-hentinya ke arah bayangan-bayangan dewa kecil yang turun dari langit. Di sampingnya, Lee Gil-yu mengendalikan pasukan serangga raksasa yang melindungi barisan pertahanan. Namun, musuh mereka terlalu banyak. Para konstelasi ini, meski hanya tingkat sejarah atau sejarah hebat, tetaplah entitas yang melampaui batas manusia biasa. Han Suyang, dengan napas yang terengah-engah, menyadari bahwa mereka tidak akan bertahan lama tanpa intervensi yang signifikan. Sialan, kenapa mereka semua datang ke sini? Gerutu Han Suyang. Ia merogoh kantongnya dan mengeluarkan batu-batu gelap yang memancarkan aura dingin yang menyesakkan. Itu adalah Abyss Stones, item yang secara spesifik dipesan oleh Kim Dokja sebelum mereka terpisah. Dokja telah mengantisipasi bahwa nebula-nebula besar akan mencoba menekan bumi untuk memaksa ia menyerah di dunia iblis. Han Suyang memulai upacara penurunan paksa. Ini adalah tindakan yang sangat berbahaya dan memakan biaya probabilitas yang sangat besar. Satu persatu, Abyss Stones mulai menghilang, dikonsumsi sebagai persembahan untuk memanggil satu entitas yang kekuatannya cukup untuk menyeimbangkan kekuatan tempur. Petir mulai menyambar di langit Gyeonggi-do, namun warnanya bukan kuning atau putih, melainkan hitam pekat yang seolah menyedot semua cahaya di sekitarnya. Naga hitam, kau bisa melakukan apapun yang kau suka, bisik Han Suyang saat ia melepaskan sisa energinya. Seketika, tawa yang mengerikan dan penuh kegilaan bergema di langit. Konstelasi Abyssal Black Flame Dragon tersenyum dan menunjukkan gigi putihnya. Sang naga api hitam, salah satu dari 4 konstelasi pendukung awal Dokja, akhirnya memutuskan untuk turun secara langsung meskipun hanya sebagian dari kekuatannya. Langit Gyeonggi-do yang tadinya dipenuhi oleh dewa-dewa kecil kini terbakar oleh api hitam yang melahap narasi apapun yang disentuhnya. Para konstelasi dari Olympus yang ada di sana berteriak ketakutan saat mereka menyadari bahwa mereka telah memancing keluar monster yang seharusnya tetap berada di kedalaman abyss. Kembali ke dunia iblis, Kim Dokja dan Yu Jong-hyuk melancarkan serangan kombinasi terakhir mereka. Dengan dukungan dari turunnya kekuatan naga api hitam di bumi yang mengalihkan perhatian beberapa nebula, hambatan probabilitas di sekitar surya sedikit melonggar. Yu Jong-hyuk melompat dengan pedang hitamnya yang terbungkus oleh energi transendensi, sementara Dokja melepaskan kekuatan bookmark dan electrification pada tingkat maksimal. Ini adalah akhir dari skenario ini, Surya, teriak Dokja. Pertemuan antara pedang manusia dan tubuh dewa menciptakan ledakan cahaya yang membutakan. Ini bukan lagi sekedar pertarungan fisik. Ini adalah benturan antara kisah raksasa yang baru lahir melawan mitos kuno yang sudah mulai usang. Kim Dokja merasakan setiap huruf dalam tubuhnya berteriak, menuntut pengakuan dari Starstream. Di bawah tatapan jutaan konstelasi, Sang Raja Iblis Penyelamat dan Sang Regresser bekerja sama untuk melakukan sesuatu yang mustahil, memaksa seorang dewa matahari untuk berlutut di tanah yang mereka injak. Di langit Gyeonggi-do, Korea Selatan, kesombongan para konstelasi Olympus runtuh seketika saat kegelapan absolut menelan cakrawala. Para dewa tingkat rendah dan menengah yang awalnya meremehkan inkarnasi bumi kini gemetar dalam ketakutan. Di hadapan mereka, sosok Han Suyang berdiri dengan sisa tenaga yang ada, namun di belakangnya, bayangan raksasa yang memancarkan api hitam pekat mulai memanifestasikan diri. Naga api hitam abisal tidak sekedar turun, ia datang untuk menghancurkan narasi siapapun yang berani mengusik wilayah yang telah ia tandai. Api hitam tersebut menyapu langit, membakar relik bintang para konstelasi Olympus seolah-olah itu hanyalah mainan plastik. Tidak ada negosiasi, tidak ada aturan probabilitas yang bisa menahan amukannya karena Han Suyang telah memberikan persembahan yang cukup melalui Abyss Stones. Di bawah kepemimpinan Han Suyang, benteng Gong Pil-do melepaskan tembakan penghabisan yang diselimuti energi kegelapan sang naga, menyapu bersih pengepungan musuh dalam satu sapuan epik. Bumi telah bertahan, dan pesan itu bergema hingga ke telinga para konstelasi di seluruh galaksi. Sementara itu, kembali ke dimensi di mana kereta transdimensional melayang, Kim Dokja dan Yu Jong-hyuk berdiri di tengah puing-puing gerbong terakhir yang hancur. Surya, sang dewa matahari yang agung, kini tampak redup. Kekuatan gabungan dari dua pria itu, yang didorong oleh kisah raksasa yang baru lahir, telah berhasil mematahkan dominasi absolut sang dewa. Status surya yang tadinya membakar segalanya kini mendingin.
dipaksa tunduk oleh narasi baru yang menyatakan bahwa manusia bukan lagi sekedar penonton dalam permainan para bintang. Pertempuran fisik mungkin telah mereda, namun guncangan narasi baru saja dimulai. Pesan sistem yang menggelegar mulai memenuhi udara, bukan hanya untuk Dokja, tetapi untuk seluruh peserta skenario di dunia iblis ke-73. Nebulamu dikenal baik di Starstream. Sejumlah besar konstelasi untuk saat ini mengingat nebula bernama perusahaan Kim Dokja. Mendengar pengumuman itu, Yu Jong-hyuk yang biasanya tanpa ekspresi, mengerutkan keningnya dengan sangat dalam. Ia menoleh ke arah Dokja dengan tatapan yang seolah-olah ingin menebas rekannya itu. Nama itu perlu diubah, gerutu Jong-hyuk dengan nada dingin. Dokja hanya bisa tersenyum canggung di tengah rasa sakit di sekujur tubuhnya. Nama perusahaan Kim Dokja memang terdengar konyol dan tidak memiliki aura kemegahan seperti Olympus atau Veda. Namun bagi Dokja, nama itu adalah simbol dari kerjasama tim yang fana namun sangat nyata. Itu adalah nama yang merepresentasikan sebuah kelompok yang tidak terikat oleh mitos kuno, melainkan oleh kontrak kepercayaan dan keinginan untuk mencapai akhir yang sama. Kegelapan yang tadinya menyelimuti langit dunia iblis mulai mundur, digantikan oleh pendaran cahaya yang lembut dari sisa-sisa probabilitas yang meledak. Dokja merasakan kehangatan yang aneh mengalir di nadinya. Ini bukan lagi energi dari sponsor atau item, melainkan energi dari ceritanya sendiri. Kisah raksasa pertamamu sedang mekar sepenuhnya. Kisah raksasa musim semi dunia iblis telah diperoleh. Judul cerita itu, Musim Semi Dunia Iblis, muncul di hadapan semua orang. Ini adalah momen yang sangat mengharukan. Bagi warga kompleks industri, bagi para pengrajin di pabrik, dan bagi para budak yang telah dibebaskan, ini adalah akhir dari musim dingin yang panjang di bawah penindasan para adipati dan Raja Iblis yang tiran. Musim semi telah tiba di tempat yang paling tidak mungkin di seluruh alam semesta. Alin, Mark, dan para warga mulai keluar dari tempat perlindungan mereka. Mereka melihat ke arah langit dengan air mata mengalir, meneriakkan nama Kim Dokja dan Yu Jong-hyuk. Suara mereka, yang tadinya hanya bisikan tak berarti bagi Starstream, kini menjadi bagian dari narasi yang diakui secara universal. Dokja menyadari bahwa kemenangan ini bukan hanya tentang membunuh musuh, tetapi tentang mengubah persepsi dunia terhadap eksistensi mereka. Namun, kejutan terbesar belum berakhir. Starstream, sistem yang selama ini mengatur takdir dengan dingin, tampaknya memberikan penghormatan tertinggi atas apa yang telah mereka capai. Starstream puas dengan kisah raksasamu. Kau telah memperoleh kualifikasi akhir. Kalimat kualifikasi akhir membuat jantung Dokja berdegup kencang. Dalam novel aslinya, ini adalah sesuatu yang hanya bisa didapatkan di skenario-skenario puncak, skenario di atas ke-90. Namun, karena Dokja telah berhasil mengalahkan utusan nebula besar dan membangkitkan kehendak dunia di skenario ke-25, ia telah melompati ribuan tahap evolusi narasi. Skenario tersembunyi, satu kisah telah dimulai. Kisah legendarismu telah membentuk pembuka. Bagian awal dari kisah raksasa pertamamu telah diselesaikan. Inilah awal dari segalanya. Skenario satu kisah adalah jalur rahasia yang menuju ke arah misteri terbesar Starstream, yaitu simbol akhir yang masih belum terungkap. Dokja merasa seolah-olah ia baru saja membuka bab pertama dari sebuah buku yang selama ini terkunci rapat. Ia tidak lagi sekedar membaca Ways of Survival. Ia sedang menulis lanjutannya di atas lembaran realitas yang kosong. Kau telah diberikan wewenang. Sebuah kekuatan yang tak terdefinisi mulai meresap ke dalam kesadaran Dokja. Meskipun sistem masih menyaring banyak informasi sensitif karena levelnya yang masih dianggap rendah, benih-benih kekuatan pencipta mulai tertanam di dalam jiwanya. Ia menatap rekan-rekannya satu persatu. Yu Sangah yang tersenyum lemah, Lee Unsung yang menangis bangga, Shin Yuzung yang berlari memeluknya, dan tentu saja, Yu Jong-hyuk yang berdiri tegak seperti pilar penyangga dunia. Kita melakukannya, bisik Dokja pelan, hampir tidak terdengar di tengah sorak-sorai warga. Pertempuran melawan nebula di dunia iblis ke-73 telah resmi berakhir. Mereka tidak hanya selamat, mereka telah menaklukkan sistem dan memaksa para dewa untuk mundur kembali ke singgasana mereka yang jauh. Namun, Dokja tahu bahwa ini hanyalah permulaan. Dengan diperolehnya kualifikasi akhir, perhatian seluruh konstelasi tingkat myth kini akan tertuju padanya. Skenario ke depan tidak akan lagi tentang bertahan hidup, melainkan tentang bagaimana menjaga satu kisah ini agar tetap murni hingga mencapai halaman terakhir. Di tengah reruntuhan yang mulai bersemi dengan harapan baru,
Sang Raja Iblis Penyelamat dan kawan-kawannya bersiap untuk langkah berikutnya. Mereka telah melewati ujian yang mustahil, dan sekarang, dengan nama perusahaan Kim Dokja yang mulai bergema di seluruh galaksi, mereka akan menantang sisa-sisa kegelapan Starstream dengan cahaya cerita yang mereka buat sendiri.